Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 8 semester Gasal, yaitu pada bab kedua, zakat. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kali ini, kita lihat terlebih dahulu peta konsep yang akan kita bahas kali ini. Setelah kalian melihat peta konsep yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, mari kita lanjutkan materi pembelajaran ini. Zakat. Apa itu zakat? Pengertian zakat. Zakat secara bahasa adalah tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan secara istilah bahwa zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Dengan kita menunaikan ibadah zakat, kita dididik untuk menjadi pribadi yang tulus, ikhlas. Yang paling penting adalah menjadi orang yang dermawan karena bisa berbagi atau bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Lebih baik kita memberi daripada kita meminta. Yang kedua adalah hukum dan dalil zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah kita membaca syahadat, kita sholat, kemudian yang ketiga adalah zakat. Maka pelaksanaan ibadah zakat adalah wajib bagi kita yang sudah memenuhi syarat, dan hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan dalil tentang zakat sudah disyariatkan di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Dijelaskan pula di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadana so'an min tamrin aw so'an min sa'irin 'alal 'abdi wal khurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rawahul jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaq alaih. berikutnya adalah mustahik zakat. Jadi mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam ketentuan fikih ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat,
mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tadi, bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Siapa saja? Kita simak. 1. Fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. 2. Miskin. Miskin yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. 3. Amil zakat. Amil adalah orang, lembaga, atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. 4. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. 5. Riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. 6. Gharim. Gharim yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. 7. Sabilillah. Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bertujuan untuk maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Sebaliknya, kalau tadi ada orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang dilarang menerima zakat, atau orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat adalah 1. Orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. 2. Keturunan Rasulullah SAW atau Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 3. Orang non-muslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. 4. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua, dan seterusnya ke atas. 5. Budak. Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab, yaitu budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya untuk merdeka. Baik, terima kasih pembelajaran kali ini. Jangan lupa apa yang kalian ringkas, yang kalian tulis, dikumpulkan pada guru sesuai yang telah dijadwalkan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.